Selamat datang kembali di sesi bedah materi kita. Pernah nggak sih Anda ngerasa ide-ide bagus di perusahaan tuh kayak nyangkut di pulau sendiri-sendiri? Islands of Insight ya istilahnya. Betul! Itu fenomena nyata loh. Riset bahkan bilang cuma sekitar sepertiga manajer yang beneran paham strategi departemen lain. Kan sayang banget ya. Sayang banget, potensi kolaborasi jadi hilang gitu aja. Nah, makanya hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih. Dari bab 13 buku Rich Horwath, Strategic, The Skill to Set Direction. Kita cari cara biar obrolan sehari-hari itu bisa jadi jembatan antar pulau wawasan tadi. Jadi percakapan strategis yang beneran ada hasilnya. Tepat sekali. Dan ini penting nih, bukan cuma teori di awang-awang ya. Kita akan bedah kerangka praktisnya. Dialogue, discussion, sama direction. 3 langkah kunci. Dialogue, discussion, direction. Oke. Ya, 3 langkah ini kalau kita terapin bener, bisa banget memastikan percakapan itu nggak cuma ngabisin waktu, tapi ya itu tadi, mendorong kemajuan, mecah silo-silo. Oke deh, kita mulai dari yang pertama ya. Dialogue atau dialog. Kedengarannya sih kayak ngobrol biasa aja ya, tapi ini ada tujuan spesifiknya kan? Iya, beda. Tujuannya bukan buat debat kusir atau menang-menangan argumen, tapi lebih ke eksplorasi ide bareng-bareng. Istilahnya berpikir bersama gitu, biar semua di halaman yang sama dulu. Berpikir bersama. Gimana caranya tuh biar efektif? Intinya sih kita ciptakan pemahaman bersama sebelum buru-buru lompat ke kesimpulan atau nawarin solusi. Ada 3 pilar penting di sini. Oke, apa aja tuh? Pertama, frame the conversation. Jadi sepakati dulu konteksnya apa, tujuan ngobrol ini apa sih sebenarnya, biar fokus gitu. Oke, setuju. Konteks dan tujuan. Terus? Kedua, think together. Pakai pertanyaan terbuka, pancing ide, jangan malah saling serang posisi. Jadi lebih ke gimana kalau, bukan ide kamu salah karena. Membangun ya, bukan menjatuhkan. Betul. Dan yang ketiga, ini krusial banget. Listen. Dengerin buat benar-benar paham maksudnya apa. Bukan cuma nunggu giliran kita ngomong. Nah, ini nih. Tunda dulu ngejudge. Dan ya ampun, singkirin dulu deh itu ponsel. Multitasking itu musuh utama pemahaman mendalam. Serius. Wah, setuju banget soal ponsel. Tapi bagian mendengarkan tanpa menilai itu, wah, kayaknya susah banget ya. Apalagi kalau tekanannya tinggi, beda pendapatnya tajam. Gimana caranya biar bisa tetap objektif nyerap ide orang, apalagi yang beda sama kita? Itu emang tantangan. Perlu latihan kesadaran diri sih. Tapi ada triknya. Coba deh fokus ke apa yang diomongin sama kenapa itu penting buat dia. Jangan langsung mikir mau nyanggah apa. Fokus ke apa dan kenapa ya? Iya, terus tanya klarifikasi aja kayak, boleh dijelasin lagi maksudnya gimana? Itu jauh lebih produktif daripada langsung nggak setuju. Cukup akui kalau kita denger, walau belum tentu setuju, itu udah bisa nurunin tensi loh. Menarik, menarik. Jadi, anggaplah kita udah berhasil nih berpikir bersama di fase dialog. Idenya kan jadi banyak banget tuh biasanya. Terus gimana? Nah, dari situ kita masuk fase kedua, diskusi. Ini kayak ganti persneling mental nih. Ganti persneling ya? Iya, kalau tadi di dialog kita kayak melebarkan pandangan, nyari sebanyak mungkin ide, sekarang di diskusi kita mulai nyaring, mulai evaluasi. Oh, oke. Jadi dari divergen ke konvergen gitu ya? Betul. Tujuannya ya mengubah kumpulan ide mentah tadi jadi beberapa alternatif solusi yang lebih jelas, yang bisa kita pertimbangkan bareng-bareng. Jadi fokusnya geser ya, dari eksplorasi ke evaluasi. Ada panduan utamanya nggak nih di fase diskusi? Ada 3 nih yang ditekankan di buku itu. Pertama, advocacy and inquiry. Maksudnya, kita sampaikan pandangan kita, argumen kita, itu advocacy, tapi barengan sama rasa penasaran buat paham pandangan lain. Jadi kita juga nanya, itu inquiry. Seimbang gitu. Oke, sampaikan pendapat sambil tetap bertanya. Yang kedua? Kedua, create the end. Nah ini penting banget buat mecah silo tadi. Jangan kejebak mikir, pilih ini atau itu. Tapi coba cari cara gimana gabungin ide atau bangun sesuatu yang baru dari ide-ide yang beda itu. Create the end. Yang ketiga? Ketiga, assess options. Evaluasi plus minus tiap alternatif secara jujur. Termasuk opsi buat nggak ngapa-ngapain. Status quo itu juga pilihan kan? Bener juga. Tapi soal create the end itu, kedengarannya bagus sih. Tapi seringnya kan kita ngerasa ya harus milih, apalagi kalau sumber daya terbatas gitu kan. Gimana cara dorong pola pikir dan ini? Kuncinya itu ngelihat ide yang beda bukan sebagai ancaman tapi potensi. Coba deh tanya,
Gimana ya kalau kita ambil elemen terbaik dari dua ide ini? Atau asumsi kita apa sih di balik ide ini? Bisa diuji nggak? Itu bisa mendorong sintesis. Jadi lebih ke mencari kemungkinan ya? Iya, tapi hati-hati juga sama jebakannya. Kadang diskusi jadi ngawang lengat, semua setuju di prinsip tapi nggak ada langkah konkret, akhirnya mandek. Atau sebaliknya, terlalu cepat nolak ide bagus cuma karena kelihatannya beda. Oke, paham. Jadi setelah ide tersaring, alternatifnya udah jelas, di fase diskusi kita butuh kepastian arah dong ya. Nah, disinilah fase ketiga masuk, arahan atau direction. Tepat sekali. Inti dari arahan atau direction ini adalah make a decision, bikin keputusan. Kuncinya di keputusan ya? Banget. Dan ini bukan sekedar milih satu jalan, tapi juga berani bilang enggak ke alternatif lain. Harus ada trade-off yang diakui. Oh, jadi harus ada yang dikorbankan juga ya? Pasti, termasuk berani motong sumber daya waktu, orang, anggaran dari hal-hal yang udah nggak relevan lagi sama arah baru yang diputusin. Itu bagian susahnya tuh biasanya, motongnya udah ada. Haha, ya. Nah, setelah keputusan diambil, penting buat create the strategic framework. Visualisasikan arahnya biar jelas buat semua orang. Terus terakhir, develop the action plan. Siapa, ngerjain apa, kenapa, kapan. Tanpa ini keputusan ya cuma jadi omongan aja. Nah iya banget, dan jebakannya di sini jelas ya. Kalau nggak berani motong yang nggak perlu itu, atau nggak ada akuntabilitas yang jelas siapa ngerjain apa ya, semua proses sebelumnya bisa sia-sia dong ya. Kayak bangun jembatan, tapi nggak ada yang mastiin orang nyebrang gitu. Baru kita benar-benar bisa nyambungin Islands of Insight tadi. Manfaat ke dalam jelas, silo berkurang, komitmen antar tim naik. Dan dampaknya keluar juga pasti ada kan ya, ke pelanggan atau mitra gitu. Oh, signifikan. Kalau tim internal udah solid dan sejalan lewat proses ini, cara kita ngobrol sama pihak luar, misalnya pelanggan, itu juga bisa berubah loh. Berubah gimana tuh? Percakapannya bisa naik level. Dari yang tadinya mungkin cuma transaksional, jual beli fitur, harga, jadi lebih ke kemitraan strategis. Kita fokus nyari solusi jangka panjang bareng-bareng. Klien pasti ngerasain bedanya kalau mereka ngomong sama tim yang kompak dan punya arah jelas. Wah, jadi kerangka dialog discussion direction ini bukan cuma soal bikin rapat lebih efektif ya, tapi lebih fundamental lagi. Buat bangun organisasi yang lebih nyambung, strategis, ke dalam dan keluar. Betul sekali. Dan yang penting diingat, ini tuh keterampilan, skill. Artinya bisa dipelajari, bisa dilatih. Bukan bakat bawaan lahir, siapapun bisa kok kontribusi bikin percakapan yang lebih strategis. Nah, ini pesan penting buat Anda yang lagi dengerin. Coba direfleksi sejenak. Seberapa sering sih percakapan penting di tempat kerja Anda itu kayak mandek di satu fase aja? Mungkin kebanyakan dialog tapi nggak ada keputusan, arahan, atau malah buru-buru mutusin tanpa eksplorasi, dialog yang cukup. Ada nggak pula wawasan yang kayaknya perlu segera disambungin tuh? Mungkin satu pertanyaan lagi buat direnungkan ya. Seberapa sering percakapan Anda itu benar-benar menciptakan nilai baru, arah baru, bukan sekedar ngomongin kerjaan rutin aja. Coba deh, pilih satu aja elemen dari kerangka ini, misal latihan mendengarkan untuk paham dari fase dialog, atau coba create the end di fase diskusi, terapkan secara sadar di obrolan Anda berikutnya. Lihat deh apa bedanya nanti.